Tanda Lailatul Qadar datang adalah ketika malamnya suasananya teduh, sejuk, nyaman. Itu mengindikasikan bahwa orang yang beribadah di malam itu akan terasa semangat, optimis, ya, kemudian bahagia dan menikmati ibadahnya di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita atas anugerah Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalani puasa Ramadan dan hari-hari Ramadan ini dengan sehat walafiat, dengan penuh keberkahan, penuh limpahan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa yang kita tunggu di ujung Ramadan bukanlah keramaian di mall, bukanlah keramaian berburu takjil, bukanlah keramaian menghitung sudah berapa pakaian yang baru yang kita miliki, tetapi kita berupaya untuk mengakhiri Ramadan dengan akhir yang husnul khotimah, akhir yang diharapkan itu menjadi bagian dari perumpamaan yang Rasul gambarkan sebagai akhir yang menyedihkan, berjumpa dengan kekasih, berpisah dengan kekasih. Bahkan Rasul sangat menganjurkan kepada kita untuk memperkuat lagi amal-amal ibadah kita di 10 hari terakhir. Satu diantaranya adalah menjemput Lailatul Qadar. Sebagaimana surat Al-Qadar dijelaskan bahwa Allah memberikan keistimewaan dalam satu malam, di mana malam ini datang turunnya Al-Quran, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang di mana para malaikat turun dengan kerahmatan dan kasih sayang yang dilimpahkan kepada hamba-hamba yang saat itu mampu bertemu dan menjumpainya. Ada banyak riwayat terkait dengan Lailatul Qadar, kapan datangnya, seperti apa bentuknya, bagaimana peristiwanya. Ada satu penjelasan dalam kitab As-Siyam karya Al-Imamul Mufassir Al-Muhaddis Syekh Abdullah bin Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini dari Damaskus, Syria. Beliau mengutip beberapa riwayat hadis terkait dengan menjemput Lailatul Qadar, sebagaimana dalam riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah menyatakan bahwa Rasul bersabda, "Taharrau Lailatul Qadari fil ashril awakhir min Ramadan." Berupayalah kalian, berusahalah kalian untuk menjemput Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain juga Rasul juga dijelaskan oleh para sahabat, oleh Siti Aisyah juga, bahwa Nabi itu ketika masuk di 10 hari terakhir, ahyal laila wa iqadha ahlah wa jadda wa syaddal mizan. Nabi itu frekuensi ibadahnya tidak loyo, tapi tambah kuat, tambah frekuensinya, kuantitas juga kualitasnya. Rasul menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya untuk beribadah bersama dan bersungguh-sungguh, dan bahkan kemudian mempererat ikat pinggangnya sebagai bagian dari makna bahwa Rasul tidak main-main dengan upaya untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena dikatakan di situ banyak kekhususan-kekhususan di dalamnya. Bahkan dikatakan satu di antara kekhususannya adalah barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dan menemui Lailatul Qadar secara iman dan wahtisaban, percaya dan hak sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah, dan juga berharap ridho dan ikhlas dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Maka dianjurkan ayyuktsira fi tilkal lailah minad du'a al-warid an Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Bahkan ada anjuran khusus dari Rasulullah ketika kita merasa bahwa kita menjumpai Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk berdoa sebagaimana doa yang Rasul ajarkan kepada Siti Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan seperti itu. Satu hal yang harus kita pahami bahwa kenapa doanya adalah minta ampunan. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, lagi mulia, dan Engkau adalah Zat yang menyukai pengampunan, dan ampunilah kami, ampunilah aku, dan seterusnya. Ada satu korelasi yang jelas kenapa dalam Ramadan itu istighfar, minta ampunan menjadi bagian dari ikhtiar kita semua untuk memurnikan diri kita dari gangguan-gangguan hawa nafsu dan yang lainnya.
Hadis yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji orang puasa yang tulus ikhlas karena Allah adalah ampunan dosa. Man qoma Ramadan, janji mereka yang menghidupkan Ramadan juga ampunan dosa. Ketika ketemu Lailatul Qadar, Rasul juga ajarkan kita untuk minta ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun itu, hal yang paling sering kita lakukan adalah kesalahan kita di hadapan Allah. Hal yang sulit kita hindari adalah bukan soal berbuat baik, tetapi ikhtiar kita untuk menjauhi larangan Allah. Itu hal yang paling sulit yang kita lakukan. Maka sangat wajarlah dari momentum Ramadan ini kita sedang membersihkan diri, tazkiyatun nufus dari berbagai dosa-dosa yang kita lakukan. Dan ada satu makna lagi bahwa ada hubungan kuat antara ikhtiar kita, anjuran Rasul untuk senantiasa beristighfar di bulan Ramadan dengan makna kata Ramadan itu sendiri. Orang Arab mengatakan Ramadan karena satu di antara alasannya adalah bulan itu bulan yang sangat panas. Bulan dari 12 bulan Hijriyah yang terik matahari ada pada titik puncaknya. Sehingga panas dan terasa membakar. Maka makna simbolisnya adalah kita dengan puasa kita di bulan Ramadan, dengan menghidupkan hidupan malam-malam Ramadan dengan amal-amal kebaikan, kita juga sedang terasa panas karena kita sedang dibakar dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kenapa elemen istighfar, elemen minta ampunan itu ada kuat dalam Ramadan kita. Meskipun ada yang mengatakan 10 pertama adalah rahmat, 10 tengah adalah maghfirah, dan 10 terakhir adalah kemerdekaan kita dari neraka. Intinya semuanya adalah ampunan dari Allah. Kita tahu bahwa Allah ketika mengampuni sekaligus juga menyayangi dan merahmati. Satu paket yang tidak pernah terpisah dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Quran banyak sekali mengatakan innallaha ghafurur rahim. Allah tidak hanya sekedar mengampuni kita, tetapi juga menyayangi kita. Allah tidak hanya sekedar mentoleransi atau memaafkan apa yang kita lakukan dari kesalahan kita, tapi juga Allah langsung menyayangi kita sebagaimana kita dianugerahi kebaikan, dianugerahi kelapangan diri, kelapangan hidup, kelapangan jiwa, dan seterusnya. Maka dalam konteks ini, Lailatul Qadar adalah puncak bagi diri kita untuk membakar nafsu kita, untuk membakar aspek-aspek hewani kita, aspek sabhuiyah kita, menuju pada aspek malakiyah atau aspek kemalaikatan, sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tanda yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW terkait dengan datangnya Lailatul Qadar. Yang paling umum ada dua aspek. Pertama, malamnya yang teduh, malamnya yang tidak bising, syahdu suasananya, dan paginya yang cerah tapi tidak panas. Terik matahari datang tapi suasananya itu tidak terlalu panas. Sebagaimana dalam riwayat Ustaz Ahmad bin Hanbal dikatakan dari sahabat Ubadah bin Samit, Rasul mengatakan inna amarata lailatul qadri annaha safiyatun baljah ka'anna fiha qamarun sati'an sakinatan sajiyah la burda fiha wala harra wala yahillu liqaukabin ayyarmiya bihi fiha hatta tusbih. Malamnya itu suasananya safiyah baljah, tenang, lembut. Ka'anna fiha qamarun sati'ah, dan seakan-akan purnama itu sangat menyejukkan, sangat meneduhkan, sakinah, sajiyah. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa dingin. Suasananya sejuk, teduh. Dan paginya, annasyamsa sabihatuha takhruju mustawiyatan laisa laha syu'a mistal qamar lailatul badar. Paginya suasana mataharinya itu sejuk, teduh, terbit, tapi tidak terlalu panas, tidak terik, sebagaimana indahnya, sejuknya bulan purnama ketika di malam purnama itu sendiri. Nah, Syekh Abdullah bin Muhammad Najib Sirajuddin Al-Husaini memberikan penjelasan dari dua tanda ini. Pertama, tanda Lailatul Qadar datang adalah ketika malamnya suasananya teduh, sejuk, nyaman. Itu mengindikasikan bahwa orang yang beribadah di malam itu akan terasa semangat, optimis, ya, kemudian bahagia dan menikmati ibadahnya di malam Lailatul Qadar itu sendiri.
Agar apa? Agar termotivasi untuk memperbanyak ibadah di malam itu. Kalau dalam bahasa kita, suasananya nggak gerah, ya, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Kalau orang Jawa biasanya nggak terlalu sumuk, maka orang bisa kemudian memperbanyak amal-amal ibadah di luar, ya, lebih banyak daripada di luar waktu malam itu. Ibaratnya kalau kita bandingkan ibadah yang ruangannya ber-AC sama nggak ber-AC, itu kan lebih nyaman yang ber-AC, sehingga termotivasi untuk semangat dalam beribadah, memperbanyak kualitas ibadah dan kuantitas ibadahnya sendiri. Adapun tanda di akhir, di pagi hari yang suasananya sejuk, itu memberikan makna bahwa ketika orang yang semalaman beribadah di hadapan Allah, kemudian dia sadar ternyata malam itu adalah malam Lailatul Qadar, karena tanda paginya kelihatan dengan suasana matahari yang terbit tapi tidak begitu panas, itu menunjukkan untuk apa? Agar dia senantiasa termotivasi dan semangat dan merasa bahagia bahwa dia telah mendapati Lailatul Qadar, sehingga dia akan memiliki semangat untuk senantiasa beribadah di hari-hari setelah itu sebagaimana dia beribadah di malam Lailatul Qadar. Maka meskipun tandanya terakhir, itu menjadi bagian dari semangat untuk bahwa akhirnya saya menemukan Lailatul Qadar. Daripada kemudian kita menyesal di belakangnya, orang banyak bercerita bahwa ternyata malam Qadar di bulan ini, di tahun ini itu datang di tanggal 27 atau 23 atau 21, dan kita sadar bahwa semalam di malam itu kita sedang ngorok, sedang nongkrong nggak jelas. Bayangkan kita kemudian dihukumi nongkrong kita 1000 bulan, itu nggak ada baiknya sama sekali. Lebih baik kita dihukumi dalam malam itu bertadarus Al-Quran atau bersedekah, atau mungkin juga sahur bersama dengan para teman-teman, sehingga kita dianggap mendapatkan pahala sebagaimana pahala kebaikan di malam itu dengan pahala berlipat 1000 bulan itu sendiri. Maka yang harus kita waspadai, yang kita sadari adalah malam Lailatul Qadar sudah pasti akan datang. Tinggal kita mau menyapanya atau tidak. Tinggal kita mau menemuinya atau tidak. Tidak ada kata tidak bertemu bagi mereka yang senantiasa menghidupkan malam Ramadan sebagaimana dia menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam setiap amal kehidupan dia, setiap amal ibadahnya di bulan suci Ramadan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.